eh, betul-betul menikmati lah apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu gitu. Kita berikan sedikit waktu dan tenaga tentunya, ya. Kan beda ya, kalau orang zaman dulu itu kan nggak ada HP, sehingga dia belajar itu ya Allah saja kan gitu kan. Kita baca buku semenit itu udah ada notifikasi WA itu cepat tergoda kan gitu kan. Ya. Betul apa enggak? Betul, Ustaz. Iya betul. Orang zaman dulu tuh terkenal pada sholat tahajud, dia belum ada lampu kan habis bisa tidur ya nggak? Kalau antum itu habis bisa apa yang dikerjakan? Baru mulai hidup kan? Santri-santrinya kan baru mulai hidup tuh. Bisa itu. Dia udah nggak bisa sholat tahajud, udah jelas-jelas itu. Buru-buru bangun tidurnya kemalaman kan gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi itu perbedaan tantangan ya. Kita harus melihat supaya kita tetap optimis ya. Jangan merasa pada hari-hari ini banyak masalah dan lain sebagainya kita jadi pesimis. Jangan. Justru kita tetap optimis. Karena di masa lalu meskipun masa kejayaan Islam dan lain sebagainya tetap ada hal-hal yang masalah-masalah itu selalu ada. Dan itu bukti bahwa kita hidup di dunia. Karena emang dunia itu penuh masalah. Kalau nggak ada masalah ya di surga itu nggak ada masalah kan. Apa aja ada. Ya. Jadi gitu. Maka Bismillah kita hadapi saja. Saya di sini kemarin materinya adalah studi hadis ya. Saya pikir teman-teman sudah menjawab semua. Saya husnudzon pada teman-teman ini. Insya Allah sudah menjawab dan membaca lah ya. Mungkin meskipun tidak semuanya, tapi sudah terbaca sebagian juga baik aja. Sebelumnya saya mau mengabsen dulu ini siapa saja yang sudah ada ini di sini. Hmm, Selamat, ada ya selamat ya? Satu Hadir, selamat. Ustaz. Ayo, satu selamat dan ahdan. Satu ahdan. Hadir, Ustaz. Ya, syukran. Eh, ya, Sat ahdan Zuhdi. Ini pondoknya mana ya? Di Tazaka, Ustaz. Tazaka. Tazaka. Oh ya. Pondok Tazaka. Dua-duanya dari Tazaka. Oh Iya, ya, nggak Ustaz. mungkin satu doang ya. Ah, terus siapa lagi ya bersama kita itu? Ada Ustadz siapa itu? Syahrul. Sahrul. Nah, Sahrul Hidayat. Dari pondok mana ya? Hadir Ustaz. Ana min Ma'hadil Al-Madani Ustaz. Ma'had Majalengka. Al-Madani. Al-Madani ada Majalengka. Aina Al-Mauqi Al-Madani. Majalengka Ustaz. Majalengka. Nah, Santung. Mahor, mana ada? Rinto. Ustaz Rinto. Hmm. Ustaz Rinto. Taib. Mama na Rinto ya. Rinto Aza. Ismun Jamilun Ustaz. Afi min ayu lugatin ada ismuka ada. Lugati Ajam. Ajam. Nah, ma ajam ada ai ajam ya. Rinto Aza. Ando taarif pada. Ayo, ada ibhas an hada makna. Fa inama hada min lugati atin adunu ada wa yaban Allah. Rintai. Oh, ala Rinto. adri. Kalau bahasa enak asohi. Darun aja ya. Darun aja. Sumaman makna ada Tommy Bay. Sat Tommy Bay. Namzat, Tommy Zat. Ya. Min aina Sat Tommy? Ramin Mat Darun Najat. Oh, kadalik darun aja. Hmm. Ahor, Ahmad Syafiq, maksud mana? Apa masih bikin mie nih Ahmad Zat, Syafiq? Oh, udah ada. Zat, Zat, Zat. Oh, iya, Mang Zat. saya kira masih bikin mie di dapur ya. Kapan Zat? Kapan Zat? Teman-teman yang lain itu di room 1 Zat. Oh iya. Oh, jadi kita Kita ke masuk sana atau gimana? masuk ke room 1 aja Zat kayak biasa Zat. Dah. Iya nggak apa. Soalnya tetap bisa masuk surga ya. Ya kita pindah ke room satu ya, mari ya. Amin amin.
Mat Syafiq min ayyi ma'had Ustaz Syafiq? Loh, Ustaz Syafiqnya yang minta pindah. Orangnya masih nyasar. Yaudah, yaudah. Sering terjadi di dunia pendidikan seperti ini ya. Man akhir ada Farhan Abdillah. Min aina Ustaz Farhan? Nah, subjek. Min Bandung, Ustaz. Min Ma'had Baitul Hidayah. Ma'had Baitul Hidayah, Bandung. Nah. Baik. Semua akhir Ustaz Gigi. Min aina Ustaz Gigi? Hadir, Ustaz. Min ayyi ma'had? Min Ma'had Al-Ikhlas dan Kuningan. Al-Ikhlas Kuningan. Ustaz. Baik. Sumayali ada Muhammad Fauzan. Ustaz Muhammad Fauzan. Hadir, Min ayyi Ustaz. ma'had? Naam. Ana Min Mahad ayyi Wahid wa Ustaz Gigi, Ustaz. Min Mahad Al-Ikhlas Kuningan. Al-Ikhlas Kuningan. Ya. Summa ma'ana lahorun. Oh, indah. Huna ism Ustaz Akbar Maulana. Yujad wa? Akbar Maulana? Oh, ghairu mawjud li anahu lam yakun fi sahri Ramadan. Ismu Ustaz Akbar Maulana Ramadan ini kan lazim fi sahri Ramadan. Innahu lam yakun wujud. Baik. Talik ism Ustaz Syafiq ja'ana lam yati. Jadi kita mendapat surat perintah dari Ustaz Syafiq untuk pindah ke room 1 tapi beliaunya masih bikin mie dulu ya, enggak apa-apa lah. Tadi aneh Tat yang ngomong Tat. Oh, Komit. oh ini oh. Iya. Nah, ya. Dikabari ya beliaunya ya. Mungkin enggak dikasih tahu cara nge-break room-nya atau mungkin enggak tahu ya. Udah Tat, dari kabari Tat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qadarna ala ta'allum jama'i fi hadha nahar. Laisa nahnu illa an naqra' ma'an kutuban yata'allaq bi durusina yakni dirasah fil hadis. Fil amsi qad qara'tum wa al-muqarrar alladhi u'ti ilaikum yakni bilughah Indonesia wa amma aslu hadzal kitab Arabiyah. Fa ukhbirukum bi anna hadzal hadis hadza adars fi awaili hadza dars yumkin an nadrus awalan ulum al hadis al qadim laisa bi ma'na al qadim hadza laisa bi ma'na al an laisa misdzalik lakin al qadim hadza al asl kan aslu ulumil hadis ba'duhu tab'an antum qad ta'alamtum hal fi madrasatikum fi zaman ada KMI wala TMI wa ghairu dzalika hunaka darsun mustalahul hadis ada yujad Tat, mawjud. Wajib, Ustaz. maziltum hafidtum wala ma huwa al hadis Ustaz Gigi fi sudah wala fi khair la ba'sa ma huwa al hadis Ustaz Gigi ma huwa al hadis lugatan wa istilahan. Situ, Ustaz. Orang situ ya, taib. Godan abasa akhud maka alkitab li takrok kadalik. Nahnu al insan idan nansada iman. Al hadis ma'nahu man ya'rif lugatan Al-Jadid. nah al jadid sahih. Wa istilahan Kullu min fi'lin aw qawlin aw taqririn min nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. nah ada mungkin ta'rif al-qasir. Taban hunaka ta'rif haitsu nahnu wajadna fi dzalikal kitab. Ma udifa ila nabi. Nah, kata ma udifa ila nabi min qaulin au fi'lin Taklirin. au sifatin. Oh, sifatin. Nah, au sifatin. Ya. Au ma sadara anin nabi minal aqwal wal af'al wa taqarir wa sifat. Nah, hakada. Sami udzalika bimana al hadis. Wa soal mini yata'allaq bi su'ali fi usbu' al madi. Wa ma hiya as-sunnah?
Ma mana as-sunnah? Hal yusawi bil hadis? Mafi jawab. As-sunnah itu As-sunnah dan apa? mada as-safar Ustaz. Nah, mada As-sunnah Eh, ya? perjalanan. Sunnah perjalanan ya? Menurut bahasa Ustaz yang Oh, antum kasih kemarin. as-safar. Itu di kamus mana ya? Baru itu saya baru tahu itu. Ini Kamus. ada di definisi as-sunnah Ustaz. Oh, artinya adalah Perbuatan. perjalanan. Berarti perjalanan dalam konteks baik maupun buruk Ustaz. Oh, perjalanan. Bukan. Sunnah itu artinya tradisi. Tradisi Perbuatan. jalan. Perbuatan Ustaz. Nah, perbuatan sohih. Tapi Perbuatan yang dilakukan Nabi secara terus-menerus. ya itu juga ada perbedaan ya, sedikit sebenarnya. Tapi as-sunnah di sini sebenarnya lebih sering dipakai untuk hukum. Ya kan? Kalau hadis itu ya ilmu hadis. Tapi kalau orang menyebut apa dalilnya? Nah, itu nanti Al-Qur'an wa sunnah. Biasanya gitu ya. Ini apa dalam fikih apa ininya? Ah, itu waqala Rasul fi sunnatihi. Ah, berarti itu biasanya ngomong hukum. Jadi kalau kita dengar orang ngomong sunnah itu berarti biasanya ngomong hukum. Ya sunnah fi ma'na al-akhar an-nizam wa ma'amilahu qaumun wa ma ittafaqu alaihi wa ghairu dzalik. Jadi sunnah itu ya rada-rada kelihatan seperti budayanya. Tapi emang yang namanya sunnah Nabi ya, Nabi itu kan diutus oleh Allah ya, mestinya apa yang dilakukan Nabi itu petunjuk dari Allah. Lidzalika karena sunnah, kanatis sunnah juz'un minal wahyi aidan. Hakata. Lidzalika kanatis sunnah takuna masdaron lil ilm, masdaron lil ahkam. Ya. Itulah kenapa sunnah itu sering disebut demikian. Jadi itu kita harus mengerti kenapa kok disebut sunnah itu. Sunnah itu kata-kata yang sering digunakan untuk menyebut apa namanya sumber hukum. Apa sumber hukumnya? Dari Al-Quran dan hadis. Bukan hadis sebenarnya, tepatnya disebut sunnah. Nah itulah nanti Anda akan melihat bahwa terdapat perbedaan perkembangan dalam hadis. Ya, pada generasi awal itu ulumul hadis itu belum muncul. Ya hanya sekedar ilmu-ilmu hadis yang dikumpulkan per riwayat fikih sebenarnya. Itulah yang menjadikan para ulama madhab itu. Jadi para ulama madhab itu semuanya punya buku hadis. Ya, dikumpulkan sebagai dalil sunnah. Begitulah kira-kira. Ya. Kalau ada santri dipulangkan itu biasanya apa pengumumannya? Melanggar sunnah dan disiplin gitu ya. Gitu kalau enggak. Nah, makanya nah, lidzalika nanti sunnah bimana an-nizam. An-nizam allati ittafaqu alaihi. Qaumun minal aqwam fi asrin minal usur. Nah, jadi disepakati. Ya. Disiplin pondok itu kan sudah disepakati dan ditetapkan. Nah, itulah namanya as-sunnahnya di situ. Ya, itu sunnah pondok maksudnya itu disiplin. Ya. Begitu ya. Idzan al-farq bainal hadis wa sunnah kana yaqa fi ta'rifihi haitsu anna sunnah qaribun minal tasdiri al-hukm. Wa amma al-hadis aslan kana huwa minal mustalahat al-hadisiyah. Ya. Nah, lidzalika hunaka kalimatun ukhra al-athar. Ya. Hunaka al-asar. Ma makna al-asar? Man ya'rif? Muhammad Fauzan? Kaunahu ya'rif? Hadir Ustaz. Ma makna Al-asar. Naam, al-asar lugatan. Al-asar lugatan. Arafta mungkin ada sama ma al-hadis kadalik Ustaz. Atau ma qauluhu ma qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, al-asar guna makna yani bimakna al-muradif wa bimakna al-mukhalif anhu. Al-makna al-muradif ay al-musawi bil hadis. Naam, huwa al-asar wa hadis nafsuhu. Lianahu syai'un jadid, lianahu sadara min kalam wa qaul wa ghairu dzalika hadzal asar. Ma baqiya. Lugatan al-asar ada baqiyatus syai'. Kata fil mustalah ada maktub law antum qara'tum kitab al-mustalah wala ba'sa ta'khud awalan ila diwan KMI wala enak ta'khud awalan cuma tuhakik alladzi niltu min
muhadaratin al-yaum. Wa al-asar hada kana fi ma'nahu al-khassah, fi ma'nahu al-khassah, hiya ma jaa anis sahabah wa tabi'in. Hakada. Itu al-asar. Kita ma jaa minas sahabah. Wa sahabah min aina jaa? Yumkin as-sahabah ra'a kalam ar-rasul, ra'a sifat ar-rasul wa takrirahu wa af'alahu. Lakin fa innahu faqad ra'a la yadri ma haqiqatu dzalika. Masalan kan nanti sahabah kan as-sahabah yara anna rasul hina idin ala di atas apa? Di atas untanya itu. Ala jamalihi ya kada. Kaan fi suda. Anahu mandzurun fi suda. Dia terlihat pusing dan seperti orang sakit. Maka ada alasan. Ada qala sahabat. Lakin madha haqiqatu dzalika? Fa inna ma huwa la yadri fa inna rasul inda idin jaa atau nazala alaihi al-wahya. Kata idan la yadri as-sahabat madha haqiqatu dzalika, lakin kana syahida innahu yashhad mauqi ma ladzi hasala alaihi ar-rasul wa ghairu dzalik. Maka nahnu hunasa naqra urid an udhir kitab alladhi nahnu nurid naqra'aha. Adunu ba'dakum qad hamala hadzal kitab. Hamala itu download ya maksudnya. Tahmil kan gitu kan kalau bahasa Arabnya. Sebagian dari antum saya lihat sudah mendownload juga dan itu penting gitu. Kitab alladhi qara'na ada mawdu'u dzalika as-sunnah qabla tadwin. Dan nahnu nabhas hada kitab. Ana wasi wa kadzalika nahnu fi mustalahil hadis kata. Kitab mustalahul hadis ada yujad PDF. Dan la ba'sa atas sari maratan ukhra kitab mustalahul hadis li'annahu PDF mawjud. Ana udhir lakum ada PDF untuk hada. Taisiru mustalahil hadis. Hadal kitab. Hada ma alladhi daiman qara'tum. Taisiru mustalahil hadis. Maksud saya maksud ada al-malaf maksud filenya ada. Ya, ini jangan dikasih tahu anak KMI ya, nanti mereka ngeprint sendiri nanti. Ya, nggak mau beli buku nanti. Nah, ayo ada. Wal mu'alif huwa al-mu'alif Mahmud Tohan ada sahih. Wa hunaka at-ta'arif ada yujad kama qara'na fi al-kitab sahihan. Wa ira'an al-muqaddimah ada naka akhar. Hakada ilmu mustalah ada. Asharul musannafat ma'rifatu ulumil hadis. Yumkin ba'dal abwab yuktab ala syaklin akhar. Lakin hadal kitab asluhu hada. Nah, ini dia. Al hadis lugatan al-jadid ada sahih? Sahih sidana kata. Mau udhifa ila nabi min qaulin. Kata. Cuma an-naba kata. Al-khabar bermakna an-naba unaka al-khabar. Khabar bermakna an-naba. Yujad kata ala salah satu muradifun hadis wa mughayyirun lahu. Mukhalifun atau mughayyirun. Mughayyirun itu bermakna ghairu hadzal makna. Al-khabar maja'an ghairi. Al-asar ada baqiyatu syai'. Al-asar maknahu baqiyatu syai'. Istilahan wa muradifun lil hadis maknahuma wahidan. Wa mughayyirun. Ya, ma udifa ila sahabah wa tabi'in min aqwal aw af'al. Cuma makna al-isnad, ma makna al-isnad? Hadis.
ila qailihi musnadun. Apa artinya azbun? Min ay kalimatin, mengayati kalimatin. Madza fi'lul madhi min azb. Aza. Aza? Aza? Azza ya'zum. Aza ya'zul. Apa adalah makna? Kemuliaan. Kuat Ustaz. Ya, Azim. sahih. Ya, atau dikuatkan atau menguatkan. Gitu ya. Ta'ziyah itu bermakna min kalimati azza yu'azzi, ta'ziyah. Menguatkan. Dia ta'ziyah itu menguatkan yang ditinggalkan. Ya. Asbul hadis ila qailihi. Jadi memberatkan suatu hadis kepada bicaranya secara berantai. Gitu kan? Jadi supaya kuat itu hadisnya harus ada mata rantai sanadnya. Au silsilatur rijal al muwassilah lil matan. Silsilatur rijal, apa artinya silsilah? Rantai. Kan bukan rantai. Rangkaian. Apa? Rangkaian gitu ya. Muwassilah lil matan. Cuma asanad, ma huwa asanad al-mu'tamad kata. Ta'arif ada azunu araftum jami'an aksar. Wa nabhas an aksar dzalika fi taqsimil khabar kata. Nangzur ila al-manhaj alladhi sanasiru alaihi dan ana urikum hada, saya share screen apa saja sih yang mau kita pelajari di studi hadis ini. Ada lagi sanad alam. Awalan ada ta'riful hadis wa ba'di mustalahatihi. Kita akan mencari apa sebenarnya artinya hadis itu dan istilah-istilah yang terkait dengan hadis, ya. Khobar dan lain sebagainya itu semuanya di situ. Cuma nahnu kadzalika sanabhas an tatawuril hadis, perkembangan hadis pada zaman Rasulullah hingga kodifikasi. Ma makna kodifikasi ada? Yukum ya'rif? Kodifikasi maknahu tadwin. Ya, tadwin, kodifikasi. Maksudnya disusun dan diletakkan sebagaimana bab-bab yang sesuai dengan penyusun itu maunya gimana. Sebenarnya hadis itu bisa diurutkan secara historis, bisa aja. Tapi ya rada susah karena tidak semua orang bisa dapat itu. Akhirnya orang yang ada yang mengurutkan berdasarkan perawi yang mana dia temukan duluan. Kan misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim itu mencari hadis, kan mereka nggak nyari bareng-bareng kan gitu. Nyari sendiri-sendiri kan gitu kan. Makanya hadis yang pertama ditulis oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari itu akan beda karena mungkin beliau menulis yang pertama siapa, yang kedua siapa. Itu begitu. Tapi nanti lain dengan hadis-hadis dalam fikih. Dalam buku fikih seperti kitab Imam Syafi'i. Di sini yang apa namanya yang pondok yang mazhab Syafi'i atau kebanyakan ya NU ya. Itu kan Anda tahu kan? Dalam kitab Syafi'i, Imam Syafi'i itu beliau punya kitab Ar-Risalah judulnya. Di situ hadisnya diklasifikasikan berdasarkan bab dalam fikih. Nah, lalu ada hujjiyatul hadis. Apa mana hujjiyah? Yukum ya'rif mana hujjiyah? Yuk. Hujjiyah apa? Ustaz Akbar Maulana panjang umur ya ini baru datang. Ustaz Akbar, apa makna hujjiyah?
Oh, Iya, ma mana hujjah? penting Ustaz. Ma mana hujjah? Hujjiyatul hadis ada hujjah. Hujiyah. Hujjah. Lama arif Ustaz. Hujjah kalimat hujjah. Ya, hujjah atau hadis ini dijadikan hujjah untuk apa gitu. Alasan. Ini dijadikan landasan untuk apa, ngapain gitu. Ada bimana hujjiyatul hadis. Summa hunaka akhar makanah wa ahamiyatul hadis fi tasdiri al-ahkam al-islamiyah. Posisi dan fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Apa sebenarnya hadis itu? Posisinya di mana dalam ajaran Islam? Apakah dia jadi sumber hukum atau dia ya biasa aja, nggak ada masalah dengan apapun gitu? Atau dia itu sumber hukum yang paling utama? Nah ini dia. Summa nahnu kadzalik natakalam an ulumil hadis wa tarikhu furu'ihi wa kadzalika an wad'il hadis. Ya, pemalsuan hadis maknahu wad'ul hadis. Maudhu fi al-mustalahat allati qara'tum halas hunaka. Ustaz Syafiq, ada Ustaz Syafiq? Hadir Ustaz, hadir. Oh iya. Ustaz Syafiq pernah baca mustalahul hadis enggak? Kenapa Us? Iya Us. Oh baca salawat. Pernah Ustaz. Masalah fi Ustaz. Ini ditanya Ustazah langsung gagal fokus ini. Aduh. Ustazah itu memang bisa merubah masa depan seorang ini ya. Ini baca mustalahul hadis. Oh mustalah hadis. Iya. Pernah Ustaz. Anak belajar kelas 5. Betul. Nah, di situ ada bab hadis maudhu. Apa artinya hadisul maudhu? Hadisul maudhu alimul fil qordis Ustaz. Hadis maudhu itu hadis palsu. Makanya dalam Bodi anak aftahaman alkitab. Gunaka wad'ul hadis. Naka babun wad'ul hadis. Jadi ada satu bab yang membahas tentang pemalsuan hadis. Oh iya, pemalsuan hadis yang masuknya nggak nyampe Ustaz. Ya. Itu ustazahnya diabaikan aja dulu nggak apa-apa nanti lah ya. Gitu. Wanita dan wanita. Ya oke. Ustaz Syafiq ini dari pondok mana ya ini ya? Dari Darun Najah Ustaz. Oh Darun Najah. Itu kok nggak bareng selamat sama Ustaz Ahdan? Tazaka. Wana min Darun Najah. Itu loh, Rinto, Ustaz Rinto. Oh, Rinto. Ustaz Rinto. Anan Farid Fakot, Ustaz. Bukan temennya ya itu ya? Laisa, Ustaz. Rinto. Ustaz Akbar dari mana nih, Ustaz? Pondoknya? Pabelan Ustaz. Pabelan, Magelang. Ya, Muntilan tepatnya ya. Nah, Muntilan. Ya, iya. Wah, Rinto. Ujung takut Rinto. Kalau yang lain ini siapa aja ini? Berapa orang ya kita ya? Ada 11 tapi satu nggak masuk kayaknya ini. Siapa namanya satunya? Zamzam Muhammad. Umroh, Dad. Umroh. Lagi umroh. Umroh kan bisa ikut dari sana kan gitu kan. Online kok kita kan ini. Rusa lagi tawaf, Dad. Ya. Hujiyah. Gunaka mukhtalaful hadis. Di ulumil hadis kadzalik yumkin qara'tum huna ikhtilaful hadis atau mukhtalaful hadis. Ma makna dzalika? Hadis yang kontroversi. Kontroversi itu apa maksudnya? Beda lafaz satu makna. Maksudnya itu nggak bisa disetujui atau nggak disepakati. Kenapa? Karena dia aneh gitu loh. Aneh tapi ada benernya lah. Itu kadang-kadang kontroversi itu gitu. Cuma hunaka kritik hadis atau nakdul hadis. Wa hadza yata'allaq bi jarh wa ta'dil. Fi ilmil jarh wa ta'dil. Qara'tu malas
Fi mustalahil hadis sunakah? Al-jarh wa ta'dil. Qara'na wa nasina. Oh iya, Ingat-ingat Qur'an. dikit. Nah, ingat-ingat dikit apa yang diingat itu? Gurunya Eh, marah. kayak Mardut itu insya Allah Ustaz. Oh, Agak-agak ada. Nah, ada. Sahih ada. Ih, bodoh. Nah, Bodoh. nah. Ada seperti itu. Al-jarh wa ta'dil. Jadi, ma makna al-jarh? Hai, apa makna al-jarh ya? Araf itu makna al-jarh? Jarah bimana luka, Ustaz. Luka. Nah, ma makna ta'dil? Jangan ada ta'dil mana? Ta'dil agak hadis enggak sahih, enggak dhaif mungkin. Gimana? Enggak sahih, enggak dhaif. Gharib. Ini loh. Maratibul jarh wa ta'dil. Ini baca kan di bukunya. Sifatun man tuqbalu riwayatahu wa ma yata'allaq bidzalika minal jarhi wa ta'dil. Mana dalika? Al-jarh ya sebenarnya bukan luka ya, tapi cacat. Ya, kecacatan. Kita dapat HP misalnya, dapat kiriman HP iPhone gitu kan dari Elon Musk misalnya gitu kan. Nyasar ke pondok misalnya gitu dikirim. Wih, ada HP iPhone. Buat saya. Buat selamat misalnya gitu kan. Selamat dikirim HP gitu. Wah, produknya cacat ini ternyata. Oh, ada al-jarh maknahu. Ada fi makna al-jarh. Wa ma ta'dil, ma ta'dil. Gharib, Ustaz, gharib. Baina sahih wa dhaif. Laisa gharib, at-ta'dil maknahu apresiasi. Oh, Apresiasi itu apa? Penghargaan. Ta'dil di sini itu apa namanya? Menghakimi gitu ya. Kalau menghakimi kan sebenarnya mengapresiasi, menghargai. Jadi para rawi itu jadi ilmu yang menggibahi orang itu sebenarnya ilmu jarh wa ta'dil. Di sini menggibahi orang. Menggibahi kenapa maksudnya? Menggibahi itu bicarakan orangnya bagaimana, cacatnya apa, dan kelebihannya apa. Itu namanya al-jarh wa ta'dil. Walakin labut ya Ustaz. Gimana? Ya enggak. Islam. Oh iya. Jadi al-jarh wa ta'dil itu Ini bahas rawinya ya, Ted. itu rawinya misalnya Rawinya pelupa gitu ya, Ted. seorang meriwayatkan hadis itu dilihat orangnya gimana lah, itu yang dibahas orangnya. Wah, orangnya itu suka nipu. Wah, ini kualitas hadisnya bisa turun. Ya. Kualitas hadis itu bisa turun kalau yang ini penipu. Sama kayak kita punya teman, ya enggak? Kalau misalnya ente punya teman, ente punya nggak teman yang paling ente percaya? Punya? Punya. Ada nggak teman yang ente setengah percaya, setengah enggak gitu? Ada nggak? Ada, Ustaz. Ada nggak teman yang nggak ente percaya? Jangan percaya Ada juga, sama Ustaz. manusia, Ustaz. Nah, kita temenan aja ya, gitu kan. Ya ini teman aja. ini ya kita temenan aja kan, jadi nggak jadi ayah kan. Gitu. Tapi ini nggak percaya gitu loh. Ada nggak teman yang nggak ente percaya? Ada. Maksudnya kalau ente punya tugas, ente punya kerjaan pondok gitu kan kadang-kadang minta tolong teman kan gitu kan ya. Ya. Tapi kan ada teman yang nggak ente percaya. Maksudnya nggak mungkin ente minta tolong kan gitu kan. Ya, ada gitu. Sama dengan hadis. Hadis itu kalau diucapkan oleh orang yang tidak terpercaya atau kualitas agamanya itu buruk dan kurang kurang soleh gitulah orangnya lah, itu kualitas hadis itu bisa berkurang, bisa downgrade gitulah istilahnya. Sama kayak kita hari-hari ini juga gitu. Nah, kalau disampaikan oleh orang yang kalem, orangnya pintar, itu kualitas hadisnya bisa bagus. Ya karena mungkin hafalannya, mungkin karena barokah ilmunya dan lain sebagainya. Jadi begitu ilmu hadis itu. Nah, itu jarh wa ta'dil itu mengupas soal-soal itu. Semua rawi dalam hadis itu semuanya pernah dibicarakan dalam jarh wa ta'dil. Maka jarh wa ta'dil itu bukunya banyak sekali. Banyak. Hanya ada buku-buku biografi atau kitab itu. Ya, bukan hanya sirah aja ya. Sirah ya. Tapi ada buku-buku geografi, ada biografi khususnya. Ta'liq wa ghairu dzalika, itu buku-buku itu. Nah, selain itu ada juga kita akan bicarakan nanti
asbabul wurud. Mana asbabul wurud? Kalau dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Nah, tapi kalau Sebab-sebab turunnya. sebab-sebab kemunculannya itu apa? Ada nggak sebabnya itu? Ada. Suatu hadis itu ada sebab kemunculannya. Kenapa? Karena Rasul itu manusia juga. Ya, hadisnya, kata-kata Rasul itu muncul. Masa Rasul tidur terus ngomong apa? Kan nggak mungkin, ya nggak? Rasul itu mesti melihat situasi lalu memutuskan. Nah, itu namanya jadi hadis, keputusan atau tindakan. Makanya mesti ada sebab nuzul atau bisa dihubungkan dengan peristiwa apapun hadis itu. Perilaku Rasul gitu contohnya, Ustaz. Ya, misalnya Rasul suatu ketika kedatangan seorang ibu yang berzina. Dia ngaku kepada Rasul, ya Rasul saya berzina. Saya minta dihukum aja. Kata Rasul, enggak. Nanti kalau udah melahirkan gitu, datang lagi minta dihukum lagi. Dah disusuin dulu 2 tahun. Udah baru habis itu. Jadi ada sebab-sebabnya. Jadi Anda bisa mencari itu. Kasusnya banyak sekali. Ya. Ada orientalisme dan studi hadis. Apa itu orientalisme? Mana Arif mana orientalis? Asyarkun, Ustaz. Asyarkun allazi yata'alamun al-Islam. Oh. Al-Mustashrik. Ya, Al-Mustashrik. Orientalis. Al-Mustashrik, ya. Orang yang mempelajari hal-hal yang ada di timur. Nah, jadi awalnya adalah orang-orang Eropa dulu itu kan mereka melihat orang-orang di timur ini melakukan perlawanan ketika orang Eropa itu mau menjajah. Maka mereka dipelajari. Orang-orang di timur ini termasuk kita, orang Islam, Jepang, Eropa, Cina gitu, semuanya timur. Asia, semuanya di bagian timur mereka. Lalu ada pengaruh orientalisme dalam studi hadis. Jadi dalam ilmu hadis itu dia kadang-kadang pendapat-pendapatnya itu kadang-kadang terpengaruh dengan pendapat lain. Pengaruh orientalis ini sangat bisa cukup besar dalam studi hadis. Ini menariknya di sini. Jadi ada pendapat-pendapat hasil kajian-kajian oleh orang orientalis yang seringkali ikut dikaji juga. Atau seringkali orang Muslim itu ikut pendapat itu, kadang-kadang ada yang begitu. Sama kayak kita ini ikut pendapat dokter, tapi kan beda dengan orientalis ini. Itu dia. Lalu ada hadis sebagai sumber peradaban dan ilmu pengetahuan. Nah, ini jelas-jelas ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang bicarakan tentang situasi atau menandai atau menandakan peristiwa atau hal penting seperti itu. Atau menjelaskan suatu hal. Misalnya ketika Rasul itu tidur tuh gimana? Nah, itu dia. Jadi menjadi sumber ilmu dan sumber hukum. Berilmu kalau makan, Rasul itu kalau makan duduk, akhirnya kan jadi ajaran, gitu kan? Kalau minum, jadi sunnah ya? Ya, jadi sunnah kan gitu kan? Tapi ternyata itu ada aspek pengetahuannya. Bukan berarti cuma sunnah gitu aja, tapi kalau diteliti itu ternyata ada unsur kesehatan, ada banyak unsur pengaruhnya. Ada hikmah-hikmahnya yang lain yang perlu dibuktikan secara penelitian dan lab gitulah. Bisa kita dengan studi hadis ini kita bisa membuktikan banyak teori-teori yang dijelaskan dalam hadis itu. Nah, itu yang mau kita pelajari. Yang terakhir adalah living sunnah. Living sunnah itu maksudnya mengamalkan sunnah. Atau ya hadis itu diamalkan tuh bagaimana cara mengamalkannya. Terus yang diamalkan tuh apa dulu kan gitu. Kalau kita baca buku Bukhari Muslim, apakah bisa diamalkan semuanya? Ya enggak juga. Ada hadis-hadis yang isinya tentang kiamat kan nggak bisa diamalkan kan gitu. Ada hadis-hadis yang isinya tentang menikah kan Anda belum menikah nggak usah diamalkan. Lah itu dan lain sebagainya. Ya, ada hadis-hadis yang memang nggak bisa diamalkan sekarang. Bahkan nanti pun juga belum. Ya, ada hadis-hadis tentang masa lalu. Nah, itu nggak bisa diapa-apakan. Dia menjadi sumber ilmu sejarah aja. Jadi itu mengamalkan hadis itu harus dilihat porsi dan proporsinya apa yang mau diamalkan, harus dipahami juga hadisnya itu secara teknis maupun secara bahasa. Ya. Jadi ini materi kita, di antaranya ada yang primer itu ada 11, tapi mungkin saya akan fokus saja. Ya,
kita fokus pada sejarah perkembangan ilmu hadis serta orientalisme. Ya. Jadi kita mau fokus dua hal yang cukup primer isunya, yaitu sebenarnya hadis itu sejarahnya gimana dan juga hadis apa yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, ini. Yang kedua adalah orientalis dan hadis. Apa sih sebenarnya yang dikerjakan orientalis itu sehingga mereka itu, dan apa motivasinya mereka itu belajar hadis? Kan aneh ya, orang non-muslim belajar hadis. Buat apa kira-kira? Pertanyaannya kan gitu. Ya mungkin kalau kayak kita ini kan unfaedah gitu kan ya. Itu ngapain sih kita kuliah itu, mungkin ada yang menganggap unfaedah loh. Bukan gitu. Yang namanya ilmu pengetahuan di bangku kuliah itu nggak bisa kita amalkan atau nggak bisa kita pakai selama 5 tahun, 10 tahun itu nggak bisa setelah ini. Kepakainya nanti sekali. Sekarang belum kepake dan mungkin nggak bisa dipakai. Kalaupun dipakai, cuma bisa dipakai ngajar kan itu. Ya, maka Anda boleh kalau baca buku Mustalahul Hadis kemarin ketemu yang susah, bisa kita diskusikan di sini. Makanya kita ngajarnya santri itu nggak menyesatkan. Kadang-kadang kan rada menyesatkan gitu ya. Apa makna ada Ustaz? Alhamdulillah dalik kaifa la ta'rifun. Hada sahal, la ta'rif. Ma ada maknahu. Artinya nggak dijelasin. Anaknya dibully. Itu kan kadang-kadang rada-rada kayak gitu itu kan masalah itu. Makanya itu kita dalam fokus yang pertama, ilmu-ilmu tentang hadis itu silakan membuka lagi. Ya. Nah, nanti kuliah kita itu nanti mulai minggu depan kita ada tugas untuk membaca dari bab-bab hadis itu. Contohnya misalnya gini ya. Ini dalam halamannya aja lah saya. Biar Anda itu mulai baca lagi. Oke. Ini ada 10 orang kan ya? Ya, Betul, Ustaz. Nah, 10. Terus kita bagi apa ya? Kita mulainya dari pembahasan yang bab al-faslu salis. Kalau bab awal itu kan sampai bab 2 itu sampai apa? Al-faslu asani kan antum sudah lumayan hafal karena masih semangat-semangatnya belajar pas itu kan ya. Nah, kalau sudah faslu salis ini mulai nggak jelas kan biasanya kan gitu. Mulai kabur itu apa? Al-khobar al-mardud wa asabu itu apa? Ad-dhaif al-mardud bisa babi saktun fil isnad. Apa itu saktun fil isnad itu? Gitu kan? Isnadnya gugur. Kok isnadnya gugur maksudnya apa kan gitu kan? Atau sanadnya gugur. Karena ada sebab-sebab. Nah iya makanya. Ada al-mu'alak, al-mursal, ada al-mu'dhal, mana al-mu'dhal gitu kan. Al-munqati, al-mudalas, ya, al-mursal al-khafi, al-mu'an'an, wal-mu'annan itu yang kayak gini kan kelihatannya dulu bahasanya kurang detail ya. Nah, ini kita kasih kesempatan untuk itu. Ya. Di antaranya itu antum dari bab-bab ini itu sampai bab berapa ya? Ini bab 1 ya. Nanti ada bab 1 itu nanti milih ya. Itu milih dari ini jumlahnya berapa ini? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ya 36 ya. Di sini berapa ya? 36. Ya 36 lah itu sampai sampai halaman 106 itu. Nanti bisa membagi atau kita bagi aja dari sekarang nggak apa-apa. Misalnya halaman 50 bagi 33. Nggak apa? Bagi 33. Saya bagi 44 mestinya, tapi ini 3 karena saya lihat jumlah halaman. Ya. Ini 3 yang pertama al-khobar al-mardud, terus al-mabhas al-awal sama al-mabhas asani. Ini siapa yang mau ngambil? Saya tawarkan kepada siapa ini? Ana Ustaz, Ana.
Siapa itu? Safik. Safik ya boleh. Ustaz Safik ya minggu depan cerita soal itu. Apa tadi, Ted? Iya, Belum. ini lah. Al-khobar al-mardud ya. Wa asbabu Orodi. raddi. Orodi ya. Iya. Kenapa bukan rodu? Oh, iya. Karena wa asbabu Asbabu itu apa? ada majrur kan. Jadi rodi. Bukan majur itu mudhof ya. Mudah wilayah. Kalau hi-nya apa i'rabnya kira-kira? Raddi. Hi-nya apa? Hi ad-dhamir mutasil mabniyun majrur hakada. Dhamir mutasil majrur bahwa mudhof atau mudhof ilaih. Oh, na'am. Kalau babul fasli gitu kan. Iya, asbabu raddihi. Hi-nya itu mudhof ilaih atau mudhof atau apa? Mudhof ilaih, Mudhof Ustaz. ilaih. Iya, raddihi itu mudhof ilaih. Tapi kalau hanya ini loh. Raddi. Hi-nya itu loh, kenapa hi itu? Kok mudhof ilaih juga? Ini naat ya kan? Raddi al-khobar. Kan gitu kan ya? Aslinya wa asbabu raddi al-khobari. Raddi al-khobari. An-naat kan? Hi kan? Tabi'un lil man'ud. Raddun itu kan man'ud. Asbabu raddihi. Jadi raddi ini adalah mudhof ilaih. Hi-nya adalah naat. Raddihi apa? Raddi al-khobar. Raddil khobari. Kan? Aslinya gitu kan? Ini belajar lagi nih. Biar kita semangat terus ya. Oke, itu Syafiq ya. 3 itu apa? Lalu 3 selanjutnya al-mu'allal, al-mursal. Anidat. Siapa itu? Tommy boleh ditulis ya. Al-mu'allaq, al-mursal, wal mu'dhal. Anidat. Al-mu'allaq, wal mursal, wal mu'dhal. Dan Lalu itu ada lagi yang lain? itu tugasnya kita ngejelasin, maksudnya ngejelasin gimana, Ustaz? Baca aja besok, makanya antum baca. Tapi jelasinnya pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa. Pakai bahasa Indonesia dan. Ya, lugal Indonesia tak tutarjim wa tafhama mana al-mu'allaq Indonesia tan mana tadi. Oh iya. Itu PDF-nya antum kirim ke grup kan? Oh iya. PDF-nya mau ya? Saya kirimkan. Berarti ini 2 minggu lagi ada. Hah? Enggak. Kan minggu depan Syafiq. Bukan tiap minggu itu ada 4 atau 5 orang ya nggak apa-apa. Oh iya. Jangan lama-lama lah. Misal 1 minggu 1 mau apa? Ini kita sampai UTS nanti paling enggak 10 ini udah selesai. Jadi kita masih ada 5 pertemuan. Dan kita masih 5 pertemuan toh. Nah, jadi udah ini 5 kali aja selesai. Apa? Semuanya presentasi tapi tentang ininya masing-masing. Makanya 1 kali 1 hari itu mungkin 3 gitu nggak apa-apa, 3 orang. Gitu kan. Jadi kayak ngebaca dari PDF-nya ya, ngejelasin. Nah, terus bacanya yang benar, jelasin gitu. Nah, benar. Pakai nggak pakai PPT kan? Enggak, jangan takut lah. Bikin catatan kecil nggak apa-apa, diketik. Kita kan banyak yang bisa baca, tapi yang bisa nulis kan dikit ya nggak apa-apa, tuh ketik aja penjelasannya. Kan lumayan, biar bisa ada latihan lah. Ini apa sih sebenarnya, kan pusing juga ya mesti ya. Nah itu makanya perlu buka kamus minggu depan semuanya ada yang ngerjakan. Gitu. Oke. Lalu ada al-munqati, al-mudallas, wa al-mursal al-khafi. Siapa ya kira-kira ya? Mana, Ustaz? Siapa? Sarinto. Itu. Al-munqati, al-mudallas, wa al-mursal al-khafi. Ya. Oke. Ada lagi ini al-mu'annan wal mu'annan, al-mabhas as-salis, al-mardud bisababi ta'ni fi rawi, sama al-maudu'. Siapa ini? 3 ini. Ada lagi?
Ustaz, Fakot Ustaz, Ada, Ustaz. anak. oh iya, Ustaz Farhan ya. Naam. Al-mu'annan, al-mu'annan. Terus al-mardud bisa berarti ta'ni fi rawi. Ada al-mawdu'. Nanti silakan bikin ringkasan kecil aja dari itu apa tuh sebenarnya gitu. Nah, selanjutnya ada al-matruk, al-munkar, wal ma'ruf. Nah, ini apa ini? Siapa kira-kira yang menerima tantangan ini? Ustaz. Hadir Ustaz. Akbar, boleh. Ya. Akbar boleh. Ini sebenarnya saya sambil ngomong gini, sambil milih nih, antum mulai browsing itu nggak apa-apa. Jangan nunggu, jangan jadi penunggu gitu ya. Anda menunggu sukses atau mau nyari sukses? Kan kayak gitu ya. Nyari sukses. Iya, nyari ya jangan nunggu. Kalau bis itu nyari penumpang itu nunggu apa jalan? Jalan aja nanti dapat. Jalan. Iya, Kayak makin angkot. Hah? Gimana? Bicara suksesnya. Gimana? Kayak angkot. Iya kayak angkot. Kalau angkot nunggu ngetem kan orang nggak percaya. Mending dia nyari kendaraan yang cepat jalan ya nggak? Ya bis itu kalau teman-teman yang suka ngebis itu, Anda suka bis yang Anda yakin dia jalan nggak ngetem atau yang dia ngetem? Ya Anda suka yang jalan terus ya nggak? Nah itu. Makanya sama kayak kita. Jalan aja terus. Al-matruk wal munkar wal ma'ruf siapa tadi? Safarhan? Ya. Bukan Ustaz, aneh qoblahu. Oh, untuk qoblahu. Nah, ini siapa ini al-matruk wal munkar? Ustaz Akbar ya? Ustaz Akbar apa? Iya. Iya. Ya, oke. Ada mu'allal, al-mukhalif, lisikot, terus ada al-mudraj. Siapa ya ini ya? Ustaz Gigi jangan jadi yang terakhir lah, katanya pengen jadi yang terdepan. Ya, yang milihnya terakhir. Pengen jadi nomor 1, milihnya terakhir. Nggak jadi nomor 1. Gimana Ustaz Gigi? Ya, oke ya. Namanya? Al-mu'allal, mukhalifah, lisikot, mukhalifah, sama al-mudraj. Lalu ada al-maklub, al-mazid fi muttasilil asanid. Ya, sama satu lagi ini di sini al-muttarib. Nah, siapa ini? 3 ini. Hadir Ustaz. Siapa itu? Selamat Ustaz. Selamat ya, boleh selamat. Ada lagi al-mushaf. Mushaf ini mushaf. Bukan mushaf. Asyad wal mahdud wal mahfud sama al-jahalah birrawi. Ada belum? Udah Ustaz. Oh iya udah. Ustaz Sahrul ini belum? Ustaz. Ya. Al-Musahab, asyad wal mahfud, al-jahalah birrawi. Al-Sad wal mahfud sama al-jahalah birrawi. Ada yang belum dapat? Ustaz, tamatan. Su'ul hifdi ya. Ustaz Fauzan ya, al-bid'ah, su'ul hifdi sama taksimul khabar bin nisbah ila man usnida ilaihi. Sampai hadisul qudsi. Itu ya. Jadi bid'ah, su'ul hifdi sama hadis al-qudsi. Ada lagi yang lain? Yang belum? Rinto udah ya? Oke. Masih bikin mie? Ya udah. Oke. Berarti sisanya saya. Ya. Al-marfu wal mauquf sama al-maqtu. Tidak mawjud. Saya akan ngobrol juga soal itu. Apa sih sebenarnya marfu itu? Wa isnaduhu marfu'an. Wah, apa ini kan gitu kan? Ini yang menarik-menarik gini kita bicarakan lebih banyak. Ada anwa'un ukhra mustarikah bainal qabul wal mardud nanti ada. Saya selesaikan aja lah. Ya, itu nanti dalam 3 minggu ini insya Allah ya. 3 kali pertemuan selesai. Minggu depan 3 orang kan 3 orang ya. Jadi nanti akan banyak pembahasannya. Baik, itu saja. Kelihatannya
Sudah pada pengen bubar atau mengerjakan apa ini? Saya nggak tahu. Ya, jadi kita prinsipnya gitu ya. Insya Allah minggu depan kita baru mulai kuliah. Ya sebenarnya tergantung antum sih. Kalau antum cepat nyangkut gitu kan, cepat mulai juga kan gitu kan ya. Kuliah itu sebenarnya pelajarannya di luar kelas. Ketika ketemuan kayak gini, ini antum mendiskusikan apa yang ditemukan dan menguraikan apa yang antum susah. Itu perlunya ada dosen tuh di situ. Jadi saya ngasih tugas itu. Nanti kalau antum nggak ketemu, tuh bilang nggak ketemu. Ana wajah tuh hadal makna, lakin maknahu hakada. Hadal makna sahih walalat. Nah itu udah diskusikan. Kan antum kan guru kan, nanti berpotensi mengajar materi ini. Nah ini kalau materinya nggak ngerti, nanti menyesatkan orang banyak. Sehingga seperti antum itu korbannya itu. Jadi nggak ngerti, kan gitu kan. Kan bahaya kan ya. Ikra binafsi, apa ya ikra binafsi kan gitu. Kalau pesantren itu kan sekedar baca aja nggak paham. Nah sama makanya. Itu mesti suruh masuk kelas PBA internasional itu biar studi hadisnya dapat lah. Ya. Itu selama 3 pertemuan ke depan, kalau kita bahas itu, berarti kita sudah 5 pertemuan. Ya, nanti setelah itu kemungkinan kita akan jalan sampai pertengahan Desember gitu kan ya. Nanti setelah pertengahan Desember itu saya hitung berapa kali lagi ya pertemuan ini kita ya. Ini 17. Oh ya, 3 pertemuan itu besok tanggal 24, tanggal 1 Desember sama 8 Desember. Katanya mid tanggal 16, Tad. Katanya UTS tanggal 16, Tad. Kata Ustaz Azhar. Ya UTS itu kita tugas saja. Itu tugas antum kalau dikumpulkan tulisannya kan udah banyak ya. Udahlah itu aja tugasnya. Ya, nggak usah ditambah. Iya. Nah, nanti antum ketika saya komentarin, antum tambahin nanti di situ. Ya. Kita bahas satu buku yang gimana? Afwan Zat, ana lam ana Zat. Lam tanal. Azan mu'alal kan kila Ustaz ahdan au li Zat. Ustaz ahdan tadi kan? Nah, beda ana lam ana Zat. Oh, kita lantana lal ilma illa bisitatin ya ini. Baik. Saundika. Masuk apanya? Masuk kelas tapi ngelamun ini. Ya, oke, itu antum bahas ini aja lah. Marfu, mauquf sama al-maktu. Marfu, mauquf, al-maktu. Baik, Ustaz. Ingat ini ya. Ya, siap. Marfu, mauquf sama maktu. Apa sebenarnya sih? Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, itu nanti insya Allah kita akan jalan sampai pertengahan Desember. Tepatnya ya tanggal 8 kalau nggak salah. Nah, nanti tanggal 15, 22 sama 29 itu kita sudah ganti ke orientalis. Ya. Kita sudah ganti ke orientalis. Nanti ketika itu semuanya digabung, itu akan menjadi semacam makalah gitu, makalah kecil hasil catatan kuliah antum itu. Mungkin nanti yang agak perlu pengorbanan dan perlu sungguh-sungguh itu yang bagian orientalis ini. Karena bagian ini ya banyaklah, ini kita perlu banyak waktu untuk mendiskusikan, kita perlu banyak baca literatur yang berbahasa Arab, yang bahasanya juga cukup sulit, itu akan kita kupas tuntas, ya gitu, dalam perkuliahan kita supaya jelas. Dan boleh juga antum itu menanyakan dalam mustalahul hadis itu yang nggak paham yang mana atau yang bingung itu yang mana kan gitu kan. Kan belum pernah pada hatam ya mustalahul hadis ini kelihatannya. Jadi kita akan lanjut lagi, ada jarh wa ta'dil, masih ada lagi, nanti kita akan baca sekilas lah. Ada lagi riwayah ini banyak sekali. Ada sahabat ini siapa aja. Ada alqab, ada lakop juga zaman dulu. Ada zaman dulu orang pakai lakop. Tapi lakopnya bukan lakop hewan ya. Seperti kalau antum kan ngasih lakop temennya kan panggilan-panggilan yang aneh dan rada-rada kelihatan seperti kebun binatang gitu akhirnya kan jadinya. Nah, as-sahabah di zaman hunaka al-alqab. Jadi ada lakopnya. Ada yang lakop yang jelek juga tapi ya ada nanti. Bolehlah kita baca-baca itu kalau Musailamah al-Kadzdzab. Ya, itu udah selesai sebenarnya, bukunya nggak banyak sih, cuma 117 aja. Insya Allah semuanya diberi kekuatan oleh Allah biar kita kuat-kuat baca gitu ya. Tuh. Jadi itu dari saya sementara ini. Kita sebenarnya
pilihan antum aja lah kita masuknya jam berapa, jam 1 sampai jam 2:30 sampai adzan gitu ya. Adzan kan 2:30-an. Insyaallah kita mulai minggu depan ya. Yang jelas buku-buku yang akan kita pelajari itu sudah saya upload di Google Drive ya kalau nggak salah ya. Google Drive itu, dan itu bagian-bagian yang cukup penting semuanya ada di situ. Itu insya Allah dibaca, diteliti, khususnya yang orientalis nanti akan saya berikan juga. Dan boleh juga antum nyari di kamus. Saya sarankan malah antum nyari di kamus, artinya itu apa sebenarnya, atau apa namanya? Itu apa namanya? Al-marfu itu apa sih sebenarnya kan gitu. Itu yang apa namanya? Mauquf itu apa sebenarnya, asyad itu apa, al-bid'ah atau mu'allal dan lain sebagainya, ada maudhu, ini apa sih sebenarnya? Karena istilah-istilah itu di kamus itu artinya beda dengan istilah-istilah yang istilah ilmu hadis. Nah itu, makanya bisa terjemahkan kayak gini jadi penting sekali untuk keterampilan-keterampilan kita secara lebih lanjut. Baik, itu dari saya. Oh iya, ini yang belum, satunya lagi nih ya, Zam-Zam ya. Apa minggu depan biar ini aja lah nih Zam-Zam nanti biar milih sendiri ya, kita pilihkan lah ya. Baik, ada pertanyaan? Gak usah ada ya. Kalau nggak ada juga saya senang juga, nggak usah jawab-jawab kan gitu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tolong ini mengerjakannya supaya cepat ya, cepat selesai, cepat kuliah. Kita itu kuliahnya menyesuaikan antum aja. Kalau antum cepat selesai ya udah gitu aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.